Peringatan, semua informasi dalam video ini bersumber dari Gemini AI dan mohon untuk tidak menjadi pedoman serta bijak dan teliti untuk mencerna dan menelaah informasi ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Definisi negara. Secara umum, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, memiliki otoritas tertinggi, dan mengatur kehidupan sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Beberapa perspektif tentang definisi negara. Sudut pandang ilmu hukum, negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menjalankan proses bernegara melalui hukum. Ia memiliki alat-alat kekuasaan yang sah seperti polisi, militer, pengadilan untuk menjaga ketertiban dan mencapai tujuan bersama. Sudut pandang ilmu politik, negara adalah alat atau badan yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Definisi klasik oleh George Jelinek, negara adalah organisasi yang timbul berdasarkan hukum dan dibentuk oleh sekelompok manusia yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu yang memiliki kekuasaan tertinggi. Unsur-unsur pembentuk negara. Untuk dapat disebut sebagai negara, harus terpenuhi 4 unsur konstitutif mutlak dan 1 unsur deklaratif pengakuan. A. Unsur konstitutif mutlak. 1. Rakyat penduduk, yaitu semua orang yang bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Rakyat mencakup warga negara, mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota resmi negara dan memiliki hak serta kewajiban penuh, misalnya hak memilih. Bukan warga negara orang asing, mereka yang tinggal di wilayah negara, tunduk pada hukum negara tersebut, tetapi tidak memiliki hak politik penuh. 2. Wilayah teritori, yaitu batas-batas geografis yang menjadi tempat tinggal rakyat dan tempat berlakunya kekuasaan negara. Wilayah ini meliputi darat, permukaan bumi dalam batas-batas yang disepakati, perbatasan, laut, perairan teritorial, zona tambahan, dan ZEE, zona ekonomi eksklusif bagi negara pantai. Udara, ruang udara di atas wilayah darat dan laut teritorial. 3. Pemerintah yang berdaulat, yaitu organisasi atau lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi, kedaulatan, untuk membuat dan melaksanakan hukum tanpa campur tangan kekuatan dari luar. Kedaulatan dibagi menjadi 2. Kedaulatan ke dalam internal, kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan memaksa semua orang dan badan di dalam wilayah negara. Kedaulatan keluar eksternal, kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dan perjanjian dengan negara lain tanpa tunduk pada kekuasaan asing. B. Unsur deklaratif pengakuan. 4. Pengakuan dari negara lain. Meskipun tidak mutlak untuk keberadaan internal suatu negara, pengakuan sangat penting agar negara tersebut dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat internasional. Pengakuan dibagi menjadi pengakuan de facto, pengakuan berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa negara tersebut telah berdiri, memiliki rakyat, dan pemerintahan yang efektif tanpa melihat aspek hukumnya. Pengakuan de jure, pengakuan secara resmi berdasarkan hukum internasional oleh negara lain, yang menunjukkan niat untuk menjalin hubungan diplomatik. Teori-teori pembentukan negara. Ada beberapa pandangan utama mengenai bagaimana sebuah negara dapat terbentuk atau mengapa ia ada. 1. Teori ketuhanan, teokratik teori. Teori ini menyatakan bahwa negara dibentuk atas kehendak Tuhan. Raja atau pemimpin dianggap sebagai perwakilan Tuhan di bumi dan kekuasaannya bersifat suci, mandat ilahi. Oleh karena itu, hukum negara adalah cerminan dari hukum Tuhan, dan rakyat wajib patuh. Contoh, pandangan monarki absolut di Eropa masa lampau. 2. Teori perjanjian sosial, social contract theory. Teori ini berpendapat bahwa negara terbentuk karena adanya perjanjian atau kesepakatan di antara individu-individu yang sebelumnya hidup bebas dalam keadaan alamiah, state of nature. Mereka menyerahkan sebagian haknya kepada entitas kolektif negara demi mencapai ketertiban, keamanan, dan perlindungan bersama. Tokoh utama, Thomas Hobbes, negara, disebut Leviathan, diperlukan untuk menghentikan perang semua melawan semua, bellum omnium contra omnes. Individu menyerahkan hampir semua haknya demi perdamaian dan keamanan. John Locke, negara dibentuk untuk melindungi hak-hak alamiah, hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Jika negara melanggar hak-hak ini, rakyat berhak menggulingkannya. Jean-Jacques Rousseau, negara dibentuk berdasarkan kehendak umum, general will. Setiap individu menyerahkan haknya kepada komunitas negara, dan dengan mematuhi negara, mereka sebenarnya mematuhi diri mereka sendiri sebagai bagian dari komunitas tersebut. 3. Teori kekuatan, force theory.
Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi dan penaklukan oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara adalah hasil dari pemaksaan, di mana kelompok yang menang penguasa memaksakan kekuasaannya atas wilayah dan rakyat yang dikuasai. Inti, hukum dan kekuasaan adalah hasil dari kekuatan, bukan perjanjian atau keadilan. 4. Teori historis, historical theory. Teori ini berpendapat bahwa negara tidak dibentuk secara tiba-tiba, melainkan tumbuh secara evolusioner seiring berjalannya waktu, melalui tahapan-tahapan perkembangan sosial manusia, mulai dari keluarga, suku, desa, hingga akhirnya menjadi negara. Tujuan utama negara didirikan. Meskipun setiap negara memiliki tujuan spesifik yang tertuang dalam konstitusinya, secara umum, tujuan utama pendirian negara adalah sebagai berikut. 1. Mencapai ketertiban dan keamanan, law and order. Ini adalah tujuan paling dasar. Negara didirikan untuk menciptakan kondisi damai, tertib, dan stabil di mana setiap individu merasa aman dari ancaman internal kriminalitas maupun eksternal invasi. Negara melakukan ini melalui penegakan hukum dan pertahanan. 2. Melindungi hak-hak dasar protective function. Mengambil inspirasi dari John Locke, tujuan negara adalah melindungi dan menjamin hak-hak alamiah warga negaranya, seperti hak hidup, hak kebebasan berekspresi, hak milik, dan kebebasan beragama. 3. Mewujudkan kesejahteraan umum welfare prosperity. Tujuan modern ini menjadikan negara sebagai negara kesejahteraan welfare state. Negara tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif mengurus dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya, seperti penyediaan pendidikan yang layak, penyediaan kesehatan dan layanan publik, penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan ekonomi. 4. Menegakkan keadilan justice. Negara bertujuan untuk menjadi penengah yang adil di antara berbagai kepentingan masyarakat. Negara harus menegakkan hukum secara imparsial, tidak memihak, dan menyediakan sistem peradilan yang dapat menjamin kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.